dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Hari ini gue mau membahas Danantara ya. Apa itu Danantara? Oke, jadi Danantara seperti yang kalian tahu teman-teman, ini baru launching 24 Februari 2025, baru disahkan oleh Pak Prabowo. Apa sih Danantara? Danantara adalah lembaga investasi baru yang bertujuan untuk mengelola dan mengkonsolidasi aset serta investasi BUMN sehingga tidak sepenuhnya lagi bergantung pada APBN. Ya, Danantara diproyeksikan memiliki total aset lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar 14.000 triliun. Gila, banyak banget. Itu duit apa duit ya kan? Dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8% dalam beberapa tahun ke depan. Oke, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Indonesia ini adalah negara dengan berbasis pajak ya. Jadi uang yang dimiliki Indonesia itu hampir seluruhnya didapatkan dari penghasilan pajak. Dan pajak kita digunakan sebagai APBN, ya, anggaran belanja negara gitu kan. Nah, dengan adanya Danantara ini harapannya kita ada source income yang lain. Source income-nya itu berupa investasi. Jadi kalau misalnya kita punya aset senilai 14.000 triliun diinvestasikan dan dapat return 8% setiap tahun, itu udah berapa? Nah, itu yang akan menambahkan kekayaan Indonesia. Dan Indonesia ini kan negara besar ya. Kalau Danantara ini berhasil, ini akan jadi salah satu, apa sih sebutannya, SWF, Sovereign Wealth Fund, salah satu yang terbesar di dunia gitu. Jadi bisa mendorong Indonesia menjadi negara maju. Nah, kalau Amerika ini cara mainnya lain lagi kan. Dia udah punya SWF sendiri, sudah punya tax sendiri. Donald Trump main tarif. Jadi seperti memajaki ekspor impor luar negeri ya. Nah, kalau kita kan belum ada nih pajak, mana berani Indonesia main tarif dagang gitu kan. Kita ekspor apa yang besar kan belum tahu gitu ya, kecuali nikel. Jadi Danantara ini harapannya membantu meningkatkan penerimaan negara melalui sektor investasi. Oke, jadi pendanaan awal Danantara itu berasal dari efisiensi APBN ya. Kalau misalnya kalian tahu, kemarin juga heboh pemotongan anggaran besar-besaran ya kan. Nah, itu mungkin jadi penghematan dan menjadi pendanaan awal Danantara. Lalu selanjutnya lagi Danantara ini akan digunakan untuk membiayai makan bergizi gratis ya, program utamanya Pak Prabowo. Lalu hilirisasi sumber daya alam, yaitu tadi nikel, mungkin pasir silika, batu bara, koper. Lalu kalau nggak salah ada apa lagi namanya, kelapa sawit dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, serta pengembangan industri digital dan teknologi. Ya, ini sih tujuannya bagus lah. Prabowo menegaskan bahwa Danantara akan membiayai proyek-proyek strategis tanpa bergantung pada investasi asing. Walaupun ini kayaknya nggak mungkin ya. Meskipun tetap membuka peluang bagi investor luar untuk masuk. Banyak pihak optimis bahwa Danantara dapat menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, semoga. Oke, sekarang gue mau masuk ke pro kontra ya. Pro-nya apa? Satu, yang tadi, mengurangi ketergantungan terhadap APBN. Kalau misalnya kita bisa mengelola dengan baik investasi senilai 14.000 triliun atau 900 miliar dolar, wah itu hasilnya luar biasa banget. Yang kedua, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, itu gue setuju. Dengan dana sebesar itu, walaupun tidak sepenuhnya digunakan untuk investasi, tapi digunakan untuk proyek ya, yang namanya proyek berjalan itu pasti akan ada turunan-turunannya gitu. Suatu proyek berjalan dengan baik pasti akan mencairkan dana ke kontraktor, ke supplier, akhirnya sampai ke barisan paling bawah yaitu konsumen, dan ekonomi bisa berputar dengan dana sebesar itu. Jadi gue setuju ini. Mempercepat hilirisasi dan infrastruktur. Ya, kalau misalnya nggak ada dananya, investor luar tidak ada yang mau masuk, mandek semua, yang ada jadi proyek mangkrak. Nah, dengan adanya Danantara sebesar ini, semoga semua proyek strategis bisa berjalan dengan bagus. Yang keempat, lebih transparan dan profesional. Nah, ini kita belum tahu, hanya waktu yang bisa membuktikan. Yang kelima, membantu program sosial. Ya, ini juga karena program utama Pak Prabowo adalah makan siang gratis. Dan kalau misalnya memang ini digunakan untuk membackup makan siang gratis, ya pasti akan berdampak secara sosial. Kontranya apa? Satu, resiko pengelolaan yang tidak efisien. Ya, karena ini adalah pertama kalinya ya BUMN asetnya digabung dan dijadikan satu dana untuk investasi. Pasti dengan track record yang ada selama ini, track record korupsi Indonesia yang besar seperti Jiwasraya dan lain-lain gitu kan, gua nggak mau ngomong. Jadi pasti ada resiko pengelolaan dana yang tidak efisien. Yang kedua, masih sangat bergantung dari APBN. Kenapa? Tadi kan awalnya dana Danantara awalnya dari
penghematan budget APBN yang dialokasikan ke sana. Jadi belum bisa dibilang sudah lepas sepenuhnya nih, malah membebani APBN kita untuk mendanai Danantara ini sendiri. Yang ketiga, potensi tumpang tindih dengan BUMN lain ya. Kalian tahu birokrasi di Indonesia ruwetnya kayak apa? Masing-masing BUMN punya anak perusahaan banyak sekali, punya investasi banyak sekali, merger dengan perusahaan banyak sekali. Jadi dengan menggabungkan BUMN ini, itu rasa-rasanya birokrasinya akan sangat sulit gitu kan. Harus menghadap ke tiap pintu, harus lapor pak nih. Jangan sampai malah jadi ajang cari proyek baru gitu ya. Yang keempat, kurangnya keterbukaan dalam rekrutan manajemen ya. Yang kelima, ketidakpastian dalam model bisnis ya. Karena meskipun rencananya besar, skema investasi ini belum jelas. Mau kemana sih alokasinya belum tahu ya kan. Berapa returnnya belum tahu. Kalau digunakannya sebagai pembiayaan tidak mengharapkan return, itu namanya jadi dana sosial, bukan dana investasi. Oke, jadi yang selanjutnya siapa saja yang tergabung dalam Danantara? Pertama ada Kepala BPI, ini Mulyaman Hadat. Lalu ada Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BPKM, Pak Rosan Perkasa Ruslani, ini terkenal. Lalu ada Wakil Direktur Utama TBS Energi dan mantan Komisaris Gojek dan Sigroup Pandu Patria Syahrir. Lalu ada Kak Harudin Jenot sebagai Wakil Kepala dan ada Bapak Erick Thohir ya. Dia harus ada karena dia kan Menteri BUMN ya. Ini kan gabungan dari BUMN. Lalu ada juga pengawas-pengawasnya seperti, nah yang lucu pengawasnya adalah mantan Presiden kita, Pak SBY, Pak Joko Widodo, dan ada satu lagi Tony Blair ya. Ya semoga dengan adanya mereka bertiga menjadi lebih transparan, dan harapannya semoga publik juga bisa ikut mengawasi kemana saja dana ini mengalir, jangan sampai tertutup karena nilainya besar sekali. Kalau sampai jadi ajang korup, waduh. Nah, kesimpulannya apa? Menurut gua pembentukan Danantara ini adalah suatu hal yang baik karena sovereign SWF ini di Singapura berhasil, di Malaysia berhasil, di Dubai ya kan. Harusnya dengan banyak negara yang berhasil, di Indonesia juga bisa berhasil. Tapi jangan sampai seperti yang tadi gue bilang, Danantara ini digunakan untuk pembiayaan ya. Harus tetap berfokus pada investment dan return karena ini adalah dana investasi yang mau digunakan untuk menambah kekayaan Indonesia. Jadi yang namanya investasi harus ada returnnya, bukan sosial nih. Jangan sampai dipakai untuk pembiayaan, makan siang gratis, pembangunan infrastruktur, ya kan, bantuan sosial lainnya. Tapi nggak ada returnnya, itu nggak boleh. Itu namanya bukan bisnis itu, gitu loh. Jadi tetap harus digunakan sebagai investasi. Nah, jadi teman-teman gimana menurut kalian tentang Danantara? Boleh komen di bawah.